peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen, nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu, kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani, nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim, biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Yopi dengan Nobin ini sama-sama otak narkoba, jadi syaraf otaknya sudah rusak. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Aku emangnya tidak kau salurkan. Kalau ku salurkan, tunggu sadis sekali. kalau tidak ku salurkan Nora, Ya. nanti dibilangnya aku punya keturunan. Silakan, Jul. Assalamualaikum. Oke, ya assalamualaikum teman-teman semua. Aku mau nanya nih Kak Nora nih. Nih Kak Nora ini nampaknya lagi rempong nih ya. Kau rekam nggak? Rekam. Nah, jangan sampai jadi apa Jangan pula. salah Ya, ngomong silakan. kau. Nih aku buat apa? Ya, aku mau nanya. Mau hapus nih. Ya, enggak, aku cuma mau nanya nih Kak Nora. Gedein lah lu, kenapa aku yang buat caption digedein? dulu. Polemik. Ya. Laporan. Jadi memang Nora ini kepalanya besar teman-teman. Ya, jadi gini. Seperti caption yang dibuat oleh Nora mengenai polemik pelaporan ya. Kita tahu ada orang-orang tertentu yang kalah debat, ujung-ujungnya main lapor ya. Jadi memang itu dari zaman dulu dan selalu di framing ke kita. Tetapi alhamdulillah Allah bukakan teman-teman. Ya, Allah bukakan, Allah perlihatkan yang tukang lapor itu siapa. Kalau dulu saya ingat sekali 4 tahun yang lalu, mereka selalu membuat propaganda. Ya, mereka bilang umat muslim tukang lapor. Padahal faktanya sampai detik ini belum ada apologet Islam yang melaporkan apologet Kristen. Silakan dicek, Bang Zuma kah, ya Nora kah, Unirifa kah, Nandar gitu ya, nggak ada. Termasuk saya juga nggak pernah. Tapi kita dilaporkan oleh yang sebelah itu sangat sering. Contohnya saya dilaporin oleh pendeta MYM, saya dilaporin oleh Paul Jang, ya saya dilaporin oleh Walabu. Apologet Kristennya yang melaporkan, bukan orang umum ya. Sekali lagi bukan orang umum. Dan Kak Nora ini salah satu yang bisa dibilang target juga. Pada tahun lalu dilaporkan bersama dengan Unirifa dan Bang Zuma. Cuman yang saya salut, Kak Nora ini nggak gentar. Kalau orang Medan bilang nggak goyang dia, ya nggak goyang. Tetap kokoh, tetap berani untuk bersuara. Mungkin pendapatnya Kak Nora dengan polemik pelaporan ini, apakah membuat Kak Nora goyang ataukah malah makin semangat? Silakan. Target DPO. Iya. Woi, nggak ngomong dia. Aku ngomong. Tadi aku ada video call dengan apanya kakak ini dulu sebentar. Jadi begini ya, pelaporan yang dilakukan oleh Kristen ini, karena kalau kita bilang mereka akhirnya tidak bisa membantah dari data kita, narasi kita, yang sebenarnya narasi kita ini tervalidasi di dalam Bible mereka sendiri. Nah akhirnya mereka melaporkan, kan seperti itu. Tapi tidak membuat surut. Saya rasa tidak membuat surut bagi saudara Muslim. Tidak membuat jadi mundur. Muslim itu pantang mundur. Bagaimana sahabat-sahabat baginda Rasulullah ketika berperang, ya, melindungi Nabi Muhammad
dari serangan-serangan musuh-musuhnya pada waktu itu. Sama seperti sekarang, kita di sini bukan membela Nabi Muhammad, bukan membela Allah, kita di sini membela agamanya. Kalau Allah tidak perlu dibela, kita ini makhluknya, kita ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Nabi Muhammad, ya. Jadi yang kita bela ini agama Allah. Allah sudah mengizinkan kita memeluk agamanya, di mana agama itu menjanjikan kita untuk masuk ke jannah Allah, tidak kekal di dalam neraka ketika agama kita dihina, dihujat, ya, yang di mana agama itu dibawa oleh baginda Rasulullah, ya kita tidak terima. Kita bernarasi memakai data. Makanya saya selalu ingatkan kepada saudara-saudara muslim ketika berdiskusi, ya, untuk menampol mereka tidak usah jauh-jauh. Tidak usah menggunakan ilmu nahwu sorof, mereka tidak paham. Ilmu fikih mereka tidak paham. Bible mereka sendiri. Bukti nyata. Tidak bisa membantah narasi kita, yang ternyata narasi itu kita ambil sendiri dari Bible mereka, dari kitab mereka. Ujung-ujungnya apa? Kamu menghujat, lapor. Kamu menghujat, lapor. Inilah bentuk kecemenan orang ini. Saya katakan cemen. Mereka ini bukan membela agama mereka loh. Mereka tidak ada membela yang namanya Tuhan mereka. Nggak ada. Karena Tuhan mereka, kata mereka, nggak butuh dibela. Mereka bukan membela agama mereka, tetapi mereka ini meninggikan gengsinya. Gengsinya mereka tinggikan. Sebentar saya naikkan dulu Bang Bejo. Gengsinya mereka tinggikan. Langsung dimute Bang Bejo, nanti kita noise. Kenapa saya katakan gengsinya mereka tinggikan? Ya, buktinya nyata. Mereka mengimani yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 30. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Bagi kita yang terkutuk itu adalah setan. 3:13. Galatia 3:13, yes. Terkutuklah yang digantung, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagi kita yang terkutuk itu setan loh. Tapi ketika kita bilang kayak begitu, mereka imani. Loh iya, dia menjalani kutuk itu karena kita. Woi, Allah tuh tidak pernah mengutuk makhluknya. Tapi itu yang tidak disadari. Tapi ya sudahlah, kita tidak seperti mereka. Itu iman lah. Mereka mau mengimani apapun, kita juga nggak bisa paksa. Cuman yang aku bingung ini, Kak Nora. Boleh gedein kepala Kak Nora aja, kok aku pula yang jadi gede. Yang open cam kan lu. Ya, jadi yang aku bingung gini, Kak Nora ini kan sempat ya, waktu tahun lalu kita ingat sempat nangis-nangis nih. Ya, nangis-nangis. Kupikir udah mau mundur. Rupanya nggak mundur-mundur dia. Apa yang membuat Kak Nora ini kok tetap nggak mundur nih, padahal sudah sampai nangis-nangis? Saya nangis itu bukan karena ketakutan. Saya nangis itu, Masya Allah, saudara-saudara kita tuh ternyata banyak yang support materi, support dengan kehadiran mereka, tidak meninggalkan saya sendiri, support dengan doa mereka. Itu yang paling utama ya. Contoh sekarang ini kepada abang kita ya, Bang Fajar. Beliau di tempat di sini tuh memang kita tahu di sini 50-50 ya, saudara-saudara ya. 50% Islam, 50% Kristen. Yang dimana di sini ya, Masya Allah, saya bilang lebih enak di tempat saya. Jujur, lebih enak Padang Sidempuan, lebih enak Penyabungan. Karena apa? Di sana kota santri. Nah, di sini 50-50. Ya. Jadi itulah kenapa saya pribadi sendiri ya. Kalau saya rasa mau berpikir untuk mundur, terus saya hanya scroll mendengarkan mereka menghujat, mereka menghina. Hidup sekali, mati sekali, Jul. Islam yang melekat di dalam diri saya itu harus saya pertanggungjawabkan kelak nanti di akhirat. Apa yang sudah kau perbuat selama kau menjadi seorang muslim? Itu yang harus dipikirkan umat muslim. Mereka memikirkan apa? Kalau saya nanti membela, membantu saudara saya yang ini, bagaimana ke depannya? Bla 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 bla. Hei, rezeki sudah ditakar oleh Allah. Rezeki sudah ditakar. Terus hidup matimu Allah yang menentukan. Sebaik-baiknya kamu kepada orang, kalau Allah sudah menjanjikan kematianmu dengan cara seperti itu, kau akan mati juga. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian.
Jadi yang akan kamu bawa ini apa bekalmu? Saya itu aja. Setidaknya kalau saya tidak bisa membantu dengan materi, saya menyupport saudara ketika berada dekat, saya datang. Walaupun ya dibilang lumayan meninggalkan anak, tapi insya Allah mudah-mudahan seperti ini saya menunjukkan bahwa kita satu tubuh. Ketika ada saudara kita satu yang sakit, semua akan merasakan sakit. Ya, jangan berpikir. Oke. Jadi ini karena kita tahu lagi ada ini ya, lagi ada pelaporan untuk saudara kita. Jadi Kak Nora ini langsung turun ya, luar biasa. Ya, jadi apakah ini karena bentuk dulu lu pernah dibantu, maka sekarang lu bantu teman gitu ya? Karena kita ini kan sudah saya katakan, satu sakit semua merasakan sakit. Apalagi kita ini di dunia dakwah, medsos. Makanya saya bilang, selagi masih bisa kita jalani. Kita jangan menunjukkan sifat cemen pengecut kita. Kenapa? Kita lihatlah yang sudah terlapor, ya. Kita udah tahu kedudukan hukumnya bagaimana, status dia apa, tapi dia kabur. Kita mana kabur? Kalau mau Bang Fajar ini pergi, kalau mau saya juga pergi. Bisa saja saya kabur. Kalau mau bisa. Tapi apa gunanya? Bukankah kita di sini? Nggak ada duit kali Kak Nora nih. Oh, nggak ada duit lu. Kalau soal duit, ya, kalau kita mau pasti bisa. Bisa. Tapi nggak itu poinnya. Kalau untuk keluar aja bisa. Ada. Ya itu, bukan itu poinnya. Kita di sini berdakwah syiar, memberitakan agama yang memberitakan di jalan Allah. Jadi ngapain kita kabur? Justru mereka menunjukkan apa? Kalau mereka memang benar, contoh, di situ sudah membuka bagaimana bobroknya Al-Quran. Kalau kau buka, datang kau ke sini. Jangan kau ke Belanda sana. Jangan kau ke Amerika sana. Itu satu contoh. Mana hidungmu? Metatron, mana dia? Kabur. Paul Jang. Siapa lagi? Si Taipudin. Bang Zuma dilapor. Unirifa dilapor. Saya datang ke Medan. Walaupun ada bontet-bontet menyewa wartawan untuk mengejar saya, saling caca. Ternyata Nora lagi makan asik di Podomoro. Kan begitu ya kan? Makan asik dia ya kan? Aduh, bahas itu lagi. Ya. Jadi Kak Nora, kan lu perempuan, seorang ibu juga. Apakah lu berpikir kalau ada terjadi apa-apa sama lu, gimana nasib anakmu? Ya, saya begini. Saya minta kepada Allah diberikan jalan yang benar. Jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Kalau pekerjaan ya yang saya lakukan tidak diridhoi oleh Allah, saya minta Allah menegur saya. Ya mungkin ini sebagai satu pelajaran buat saya, agar saya lebih introspeksi ke diri lah. Ketika berdiskusi baiknya seperti apa, saya mendapatkan wejangan nasihat. Ingat, umat muslim ketika dinasehati itu bukan karena rasa kebencian, ya, tapi rasa sayangnya. Jadi mungkin dengan seperti ini adalah pelajaran bagi saya, dengan bagi semua ketika berdiskusi. Ayo kita tunjukkan bagaimana ketika baginda Rasulullah juga berdakwah, tetapi kita juga bukan seorang nabi, ataupun kita ini saya bilang ya, setidaknya kita menunjukkan sikap baik kita dulu. Ya, menghadapi hujatan silakan kita balas dengan kitab mereka sendiri. Kita tidak perlu mengambil narasi-narasi yang tidak tervalidasi dan terus kita menghujat sesembahan mereka. Sebab di Al-Quran juga mengatakan, janganlah kamu menghujat sesembahan orang lain. Yang dimana memang kita tidak menghujat, kita hanya mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi pelaporan-pelaporan ini sebenarnya sebagai kalau pelajaran. Kita bilang itu sebagai pelajaran mirroring mereka. Yes, pelajaran bagi kita dan saudara-saudara yang lain.
agar lebih berhati-hati ketika bernarasi. Karena apa? Karena hukum tidak melihat sebabnya karena apa, tetapi akibatnya. Itu sebenarnya. Ya. Untuk saudara-saudara yang lain lah. Itu aja saya himbau, berhati-hatilah bernarasi, ucapkanlah kata-kata yang baik, narasikan dari sumber yang tervalidasi agar tidak menjadi penghujatan ataupun membuat sakit hati. Sebenarnya mereka itu kesal itu karena kemarin-kemarin ku tolak si Gondrong. Ternyata biang keroknya Nora, teman-teman. Ya. Dan ini salah satu laskar paling luar biasa, Bang Bejo ya. Saya salut sama teman-teman yang ada di Medan. Ya, luar biasa solidaritasnya, kekompakannya di saat ada teman yang terkena ya musibah. Paling cepat nih geraknya. Ada pasukan gerak cepat soalnya. Kayak Bang Bejo nih, luar biasa, Masya Allah. Terus Kak Nora sendiri. Ada tambahan tadi Bang Jul dari tanggapannya Nora gitu. Kenapa kami ada? Kenapa Nora juga mendukung gitu? Kenapa? Karena kita tahu kita hidup ini ada yang benar, ada yang salah. Hukum yang ada di dalam Indonesia ini bukan hukum yang mutlak bisa dikatakan hukum yang benar, karena keadilan itu ada di sisi Allah. Kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia, seorang muslim, kita tidak hanya menggunakan hukum, bukan menggunakan hukum untuk membenarkan kita, bukan, tapi apa yang ada, yang terjadi dalam hukum yang belum benar, kita upayakan. Kenapa? Karena kita yakin kita ada dasar hukum Islam dari Allah sendiri, keadilan itu dari sana. Gitu. Apa yang terjadi terhadap kawan-kawan yang dilaporkan menghujat? Selama ini mereka yang menuduhkan, belum ada satupun yang berani menegur dahulu terhadap kita, ya, yang sudah berdiskusi, memberikan kita pemahaman yang benar seperti apa, menetapkan bahwasannya kami salah, gitu ya, kalian benar atau kami benar, kalian salah. Jadi nggak menunjukkan kebenaran itu di mana, belum ada. Sama seperti yang terjadi pada saudara kita ini. Belum pernah ada tanggapan langsung diberikan kepada saudara Dufan, ya, yang bisa dia berargumentasi, bisa memahami bahwasannya dia salah. Belum. Tahu-tahu masuk kepada pelaporan langsung. Beda dengan kita melaporkan. Kita sudah tegur dulu nih mereka, baik di room, baik dengan cara kita menghubungi mereka di grup WhatsApp ataupun di media yang bisa kita temukan, kita tegur dulu. Kalau memang mereka tidak mau untuk memahami bahwasannya mereka salah, baru kita gunakan hukum. Makanya ketika dikenakan hukum, bedanya kalau kita tuh ada teguran dulu, mereka paham mereka salah. Ya. Itu yang kita lakukan dan yang terjadi. Tapi kan memang susah Bang. Aduh kan, ya. Ini masih ada ya yang dikatakan dalam hukum itu contoh yang terjadi pada peraturan sebelumnya yang diterapkan. Dalam hukum itu ada gitu. Yang harusnya untuk memperbaiki aturan ke depan. Kita upayakan itu. Kalau memang masih ada kekurangan dalam hukum Indonesia, kita berikan wawasan kepada para penegak hukum mana yang mungkin lebih adil, bisa jadi pertimbangan untuk tindakan hukum berikutnya. Itu kenapa kami berupaya terus membantu, ya, baik di dunia nyata maupun di media sosial, menjelaskan tentang bagaimana sih dikatakan toleransi itu, bagaimana sih berdiskusi itu secara keilmuan, bukan hanya persepsi sendiri dari kebenaran sendiri dipaksakan kepada orang lain. Mungkin itu Bang Jul sedikit dari saya. Siap ya. Jadi memang bedanya kalau kita tuh diajarkan untuk selalu mengedepankan silaturahmi walaupun dia orang sebelah gitu ya. Jadi kita tegur dengan cara baik dulu, kalau nggak bisa baru ada langkah selanjutnya. Bukan main ucup-ucup sekian langsung gitu ya. Tapi kita kembali ya kepada resiko berapologet yang memang pada dasarnya ini satu kaki ya, bisa dibilang itu sudah ada di jeruji besi kalau kita bilang ya. Karena kita tauu ITE ini
apa ya? Memang agak karet ya. Kalau orang bilang pasal karet gitu. Dan apakah ini membuat Nora akan goyang, teman-teman? Ya, karena yang sebelah pasti akan bilang gini, Kak Nora, selamat sekali, belum tentu selamanya kau selamat gitu. Boleh kau sekali selamat, Nora, tapi besok kau jatuh juga gitu. Gimana tuh? Iya, saya serahkan semua sama Allah. Intinya kita selalu diingatkan oleh saudara-saudara kita juga, berhati-hati dalam bernarasi. Kalau emosi, turunkan, bantah dia. Ini pelapornya. Ini. Itu pelaporan. Itu pelapornya. Nah, datang pelapornya. Santuy, liciknya sekali digulingkannya. Iya itu nanti ya. Tapi memang sini nggak boleh kita bawa apa, nggak boleh ada dokumentasi di sini memang. Nah jadi intinya kita hati-hati bernarasi. Insya Allah kami umat Muslim yang ada di sosmed seperti ini tidak akan gentar. Kami tidak akan mundur. Kami bukan pengecut seperti yang kita tahu siapa. Ya. Kami ingin bagaimana? Ingin mengambil andil juga bagaimana perjuangan Rasulullah dulu ketika berdakwah. Banyak hantaman-hantaman dari luar. Apakah membuat para sahabat-sahabatnya mundur? Tidak. Hei, kami bukan cemen. Kami nggak pengecut. Saya memang pikirkan keluarga saya, tapi saya yakin dan percaya Allah itu bukan tidur. Inilah ujian bagi kami. Makanya kami tidak minta, jangan ya Allah, jangan engkau menjadikan semua umat di muka bumi ini memeluk agamamu, jangan. Terus apa kita nanti? Pahala yang kita kumpulkan apa di jalan Allah? Nggak ada kan? Nah inilah, mumpung kita diberikan kehidupan sama Allah, melekat agama Islam, yang dimana agama Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah di dalam tubuh kita, hidup kita. Manfaatkan saudara-saudaraku, manfaatkan ya. Kalau kita pikirkan bagaimana ke depannya, hei, cukup seperti binatang yang hanya memikirkan makanan. Betul. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mereka terus meminta makanan. Jadi apa bedanya dengan binatang juga minta makanan? Apa bentuk perjuanganmu ketika kamu memeluk agama Islam? Apa bentuknya? Tidak cukup dengan hanya bersedekah. Maka dikatakan Kodondi ya, saya mendengarkan beliau menasihati. Kita di sini bukan membela Allah, tapi membela agama, yang dimana agama itu disebarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah itu, Allah itu tidak butuh dibela. Sekali mati, kau mati. Satu pelajaran ya, kisahnya Fir'aun itu sebagai contoh bagi kita umat Muslim, sebagai hantaman bagi saudara kafir. Kenapa saya katakan begitu? Fir'aun ketika menuju ajalnya, ya, dia ingin sekali, kalau kita katakan bersyahadat, apa? Dia ingin sekali mengatakan, saya telah beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Itu menunjukkan apa? Dia yakin bahwa dia menjadi seorang Muslim, dia akan selamat. Makanya saya bilang kisahnya Fir'aun, hantaman bagi saudara kafir, pelajaran bagi saudara Muslim, bahwa menjadi seorang Muslim itu diselamatkan oleh Allah. Kok saya jadi penceramah ya? Lawan Ustazah nih. Dan ini ya, aku mungkin tambah ini bagi teman-teman yang banyak komentar ya, oh kamu enak di Indonesia, Edis ya nggak bisa seperti itu sehingga dia harus kabur keluar gitu karena tahu hukum Konoha. Kalian coba cek teman-teman ya, bagaimana prosedur yang kami alami. Kami nggak cemen aja kayak kalian, dikit-dikit, tolong, tidak adil. Kita nggak kayak kalian.
Coba kalian lihat bagaimana pelaporan terhadap penghujat Islam. Sampai detik ini bahkan belum dipanggil beberapa nama. Padahal waktu pelaporannya itu berbarengan dengan Kak Nora, Uni Rifa, Bang Zuma gitu ya, barengan. Tapi Uni Rifa sudah dipanggil, semua sudah dipanggil, dan sudah lewat berapa bulan ini. Yang ini nggak pernah. Betul nggak? Tapi kita pernah nggak cemen? Tidak adil. Ya kenapa kalau kami lapor seperti ini? Nggak ada kita teman-teman. Nggak ada. Bahkan saya saja 3 tahun lebih, bayangin, hadapi kasus. Setahun 6 kali saya pulang balik Jakarta Medan waktu itu. Apakah saya cemen kayak kalian? Oh tidak adil, kenapa seperti ini? Enggak teman-teman, hadapi. Saya bilang turun. ya mungkin ini cara Allah untuk menguji saya. Kenapa turun? Menguji bahwa saya benar-benar berjihad atau tidak. Banyak orang kan ngomongnya dia berjihad, ya ngomongnya doang. Begitu dapat cobaan langsung lembek kayak ayam sayur. Banyak yang seperti itu. Kita buka-bukaan aja ya. Banyak yang begitu dapat ujian langsung hilang, langsung ya nggak berani lagi. Itulah saya bilang ini ujian bagi kita semua. Apapun yang terjadi itu atas izin Allah, dan kita jalani ya. Kita jalani, dan kita nggak seperti orang-orang sebelah yang ngomongnya ada Tuhan beserta dia adalah Tuhannya. Tapi coba lihat, ada Tuhan kok kabur gitu kan? Masa dibilang di belakangnya ada Tuhan, Tuhan menyertai dia, tapi dia kabur? Itu nggak? Apa itu? Itu penistaan kepada Tuhannya. Contoh nih, saya kalau jalan sama seorang jenderal, ya, pasti saya berani gitu kan. Kalau saya jalan sama Rambo, di belakang saya ada Rambo nih, kemanapun saya berani, ada yang jagain saya. Kapan saya takut? Itu manusia loh. Ini masa ada Tuhan, pasti takut kalian. Itu penistaan kepada Tuhan kalian. Saya ingat sekali waktu sidang KC, ya, waktu sidang KC itu banyak yang kesaksian, Tuhan sudah beserta kita, ini kita pasti menang, bla 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 gitu kan. Rupanya kena hukuman paling maksimal. Loh, Tuhannya apa nih kerjanya? Lebih bagus nggak ngapa-ngapain, masih lebih bisa. Itu udah penghujatan kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian selalu kalian bawa untuk segala perilaku busuk kalian. Ngutuk orang, panggil Tuhannya. Ya, saya ingat sekali tuh bagaimana mendiang Mangapulsagala menyuruh Tuhannya mencabut nyawa saya. Ya, mengatakan tidak lihat 2023 si Julius. Malah dia yang nggak lihat. Malah dia yang nggak lihat 2023. Pastor Sarah panggil Yesus untuk ngutuki saya, untuk cabut nyawa saya juga. Malah dia yang nangis-nangis minta maaf. Ini kan kejahatan. Kalian menghina Tuhan kalian. Kalian menjadikan Tuhan kalian kayak pesuruh kalian. Ini gila kalau saya bilang. Ya. Terus kalau kita bicara Edis, apa Edis itu bahagia kalian pikir? Enggak. Ya. Dia nggak akan bisa lagi menziarahi makam keluarganya. Dia nggak bisa lagi melihat orang tuanya kalau sakit. Ini saya kasih tahu kalian ya, 2 tahun yang lalu, Paul Jang, ya, udah mau 3 tahun, 2,5 tahun lalu. Paul Jang saat mamanya sakit, itu saya kontenin. Ya, saya nggak kontenin mamanya, cuman saya kasih pesan sama dia, mamamu sedang sakit, pulanglah. Muka mamanya saya sensor, ngamuk. Dia bilang, kenapa kamu bawa mama saya? Dia bilang, loh, saya nggak bawa mamamu, saya cuma bilang, mamamu sedang sakit, pulanglah. Saya menasehati, rawatlah mamamu. Ngamuk dia ya. Bahkan banyak sekali yang telepon ancam-ancam waktu itu. Terus nggak lama kemudian, mamanya meninggal. Saya nasihati lagi, pulanglah Paul Jang, untuk terakhir kalinya melihat mamamu gitu. Ngamuk dia. Terus kepala saya langsung ditaruh harga sama dia ya. Dibikin poster, yayasan dia siap mengeluarkan dana sekian untuk mencari kepala saya. itu luar biasa dulu memang. Apa bahagianya gitu? Oke lah, kamu di Amerika punya rumah, punya uang, tapi kamu nggak ada kedamaian. Ada gunanya nggak? Nggak ada teman-teman. Nggak ada kedamaian, ya.
Nggak ada kedamaian. Dan itu disampaikan Edis langsung, biar kalian tahu. Edis sendiri ngomong, ya, nggak ada dia rasa damai. Dia gelisah terus. Sama seperti yang dialami KC dulu sebelum ditangkap. Bayangkan, kalau ada mobil di depan rumah dia, mondar-mandir 2 kali, ketakutan dia. Setiap hari dihantui rasa takut. Mau ke ATM aja nggak berani, istrinya yang pergi ATM. Dia cuma berani dari rumah, ya, ke tempat makan, habis itu balik. Padahal waktu itu dia di Bali, yang notabene kita tahu Muslim juga minoritas, ya. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Nggak ada rasa damai. Untuk apa? Lebih bagus nggak ada apa-apa, tapi ada rahmat Allah, ya. Ada rasa damai, ada rasa syukur yang kita miliki. Betul nggak? Kalau kalian ini kan, kayak ini contohnya, kami mensupport Edis membangun rumah, silakan. Kalian ini kan jadi korban sebentar lagi. Korban apa? Korban tipuan dari Polikarpus ini. Sama kayak yang ada orang, oh saya akan bangun panti asuhan, rumah pribadi. Rumah pribadi. Edis, rumah apologet. Apakah mungkin dia menampung Polikarpus dari Indonesia ini semua? Pak Bom-Bom, ya, Wak Dona, dikasih tampung? Enggak. Ya, boleh datang paling 2-3 hari. Lebihnya ya diusir juga. Kan nggak mungkin dia kasih makan bom-bom terus. Orang bom-bom makannya banyak. Betul nggak? Jadi kalian mau support silakan. Duit kalian. Ya, malah kita senang. Silakan. Kalau perlu, selain Edis, itu ada tuh Edwin Metatron. Kasih juga rumah dong. Ya. Kasih lagi yang lain gitu. Biar kalian itu jadi sapi perahnya orang-orang ini. Dan itulah derita yang kalian alami. Kalau yang di luar, yang udah kabur, penderitaannya nggak tenang. Kalau kalian, penderitaannya harus jadi sapi perah dari orang-orang ini. Ya, silakan. Ini pernyataan si Edis ya, di Amerika. Ya, teman-teman, mungkin kebukain. Bentar. Nah, ini Edis ya. Sebenarnya saya mengalami kecewaan yang dalam. Nangis ya? Saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa kok ikut Tuhan tuh kok kayak begini gitu? Saya merasa kayaknya saya lebih baik saya nggak usah beragama aja gitu. Kenapa kok penindasan begini yang saya alami? Oke, nanti aku naikkan untuk konten khusus, ya. Nanti aku ada upload juga di YouTube, aku reaksi khusus. Ini yang dialami oleh Edis, teman-teman. Dia nggak merasakan Tuhan itu. Edis itu bisa dibilang ateis yang memanfaatkan kekristenan untuk kepentingan pribadi. Edis tuh nggak percaya dengan yang namanya Tuhan kalian. Dulu dia udah bilang kan, Yesus Tuhan nggak? Enggak. Itu 4 tahun yang lalu memang. Kalau ini yang sekarang nih di Amerika, dia jujur mengatakan, ya, dia nggak peduli dengan Tuhan kalian. Cuman dia butuh kalian untuk mensupport kehidupan dia. Ya. Dulu Edis itu waktu di Lampung, teman-teman, apa sih pekerjaan dia? Bukannya saya merendahkan ya. Silakan kalian cek. Ya. Sekarang di Amerika oke lah, lumayan gitu kan. Dari hasil apa? Hasil keringat kalian. Dia sendiri bilang apa? Mending gak usah beragama. Karena memang dia tidak merasakan Tuhan itu. Agama dia adalah uangnya. Dan itu yang sedang dia lakukan sekarang. Itu yang dia lakukan. Ya, karena dia lihat selama ini gak ada keuntungan bagi dia. Edis itu salah satu Polikarpus senior. Ya, seperti yang dia bilang lah, sudah 13 tahun gitu kan. Dulu kan dia cuma jadi kroco. Cuma jadi NPC. Karakter gak penting. Sama kayak Luga lah. Ya, senior tapi hidupnya gitu-gitu aja. Sekarang dia udah mulai pintar. Dia pikir ngapain seperti ini? Ya dia manfaatkan. Dia manfaatkan dengan cara apa? Ya kalian lah jadi sapi perahnya. Ya, kalian jadi sapi perahnya seperti yang terjadi sekarang. Ya silakan. Kalau kami nggak ada masalah. Tapi ingatlah, ya paling penting itu adalah rasa damai.
Kalau udah kayak Edi sekarang nih apa enaknya gitu? Nggak ada rasa damai, nggak ada ketenangan ya. Itu sih. Ya mungkin Kak Nora silakan ditambahin. Enggak, saya sapa dulu ini. Laska, halo Laska. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggak cuma mendengar aja gitu. Masalah edis itu kan juling matanya. Iya, kita di sini kan mau apa dulu ya, bernarasi tentang polemik pelaporan ya. Izin dibawa dulu ya Bang ya. Ya. Kita fokus ini dulu Kak Nora, biar selesai habisnya aku turun. Oke. Ya, mungkin ada tambahan lagi Kak Nora melihat teman-teman yang dilaporkan ya, kira-kira apakah Kak Nora akan tetap ya pasang badan untuk teman-teman yang dilaporkan yang lain, atau ini gara-gara sama satu Sumatera Utara aja gitu karena dekat gitu. Kalau daerah lain kira-kira gimana? Ya, itu makanya saya selalu himbau ya kepada saudara-saudara lain. Kenapa paling banyak pelaporan ini di daerah Sumut? Bahkan Bang Zuma aja dilaporkan di Sumut, Unirifa juga dilaporkan di Sumut. Karena memang aku juga, jangan lupa itu. apa? Aku juga dilaporkan di Sumut lah. Gimana lu? Ya karena kan di rumah. Oh ya. Kalian masih mending ada klarifikasi. Waktu aku nggak ada klarifikasi, langsung Curhat dia, si Jul ini curhat. Iya. Maksudnya janganlah dia juga dilupakan gitu loh, Coki lo. Oh iya. Ini apa kali kok Coki itu begitu. Dia kalau bisa dia bilang kalau nanti naik kalau si Jul tempat si Jul jangan sampai dia mengingatkan si Jul curhat aja. Apa? Iya, soalnya aku kesel. Waktu giliran aku nggak ada kalian, ya. Mana kalian semua? Ini silaturahmi, mainlah, pulanglah ke Binjai. Oh, sekarang begini aja, kau pergi ke kantor polisi, minta di-up lagi laporanmu. Dan lebih bantu lagi. Gimana mau kau, Jul? Hah? Siap. Awas kau ya kalau kamu lihat orang. Ya. Awas kau, ini ku simpan nih. Ya kalau kau memang dari Yayasan API wilayah Sumut ya kami bagaimanapun bantu. Di Sibolga saja didatangi, STT Nia saja didatangi. Di mana nggak kami kejar gitu loh. Makanya saya bilang, Islam yang sudah melekat pada dirimu akan kamu pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pelaporan-pelaporan seperti ini, saya bilang ya, kita ini sudah hidup cukup enak loh. Kalau dibandingkan dengan zamannya baginda Rasulullah, bagaimana mereka mempertahankan akidahnya, bagaimana mereka mempertahankan agamanya. Keluarga mereka tuh dibantai loh, dibantai terang-terangan. Kita lihat keluarga-keluarga sahabat-sahabat para nabi itu, Masya Allah, kita ini masih enak ya. Makanya saya bilang, bukan berarti kalian menghantam hujatan mereka itu dengan narasi-narasi yang liar, yang dimana ujungnya jadi mencekik diri kalian sendiri. Kenapa kami upayakan ini? Karena apa? Karena kami merasa yang dilakukan Bang Dukon ini, Bang Fajar ini, itu dia masih rahna di situ membela keimanannya. Tidak bisa ditampol oleh saudara Kristen, ujungnya melapor. Kami berupaya sebisa mungkin bagaimana yang terbaik nanti yang akan didapat oleh Bang Dukon. Jadi ini pelajaran bagi saudara yang lain. Tolong, minta tolong. Walaupun kalian tidak ada masuk di dalam Yayasan API, setidaknya jangan sampai narasi kalian yang tidak tervalidasi bisa membuat kalian terjerumus. Oh iyalah Nora, kami tidak bisa. Hei, masalahnya bukan soal tidak tahan. Saya pun lebih tidak tahan. Tapi tidak seperti itu cara-caranya. Kita di sini bukan berperang ngangkat senjata. Kita di sini berperang akidah, berperang narasi, berperang argumen, data. Pakai biar kelihatan elegan. Umat muslim bukan modal congor babi. Karena yang hanya modal congor itu anjing. Saya kasih tahu, yang modal congor itu cuman asu.
Asu menggonggong kita nggak tahu. Kalau ada yang tahu apa yang digonggongkan asu, berarti dia asu. Iya. Sekali lagi janganlah memakai narasi colok-colok gitu ya. Saya minta kepada saudara muslim, kalau kalian saya dapati seperti itu, saya naik, saya tegur. Kalau kalian tidak suka, maaf. Saya bukan karena saya ingin menunjukkan paten tengon. Saya tidak mau nanti ada seperti saya, Bang Zuma, Unirifa, terus si Jul, terus Bang Dukon. Ini pelajaran bagi kalian. Bukan berarti saya minta kalian mundur, tidak. Sampai ke liang lahat. Tetap kita pertahankan agama Islam. Itu. Ya. Jangan seperti sebelah. Seperti dia bilang Jul, Tuhan bersama kami. Tuhan bersama kami. Baru dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan saja. Ku tengoklah kucingku kan, gak makan satu hari, meong-meong aja dia. Tapi dia minta kepada kita, tuannya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, Nora. Kita nggak butuh makanan, bukan makanan saja sebagai apa, penunjang hidup kita, tidak. Jadi karena ini statement terakhir saya sekarang ini berada di Polres. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat abang kita. Apapun nanti menjadi keputusan dari pihak kepolisian, mudah-mudahan itu yang terbaik. Nanti setelah pulang dari sini, insya Allah kalau malam si Jul live, saya akan masuk sebentar untuk memberikan bagaimana hasilnya semua, agar menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Tapi ingat, kita jangan berhenti menyerah, mundur, karena ini hanyalah ujian yang tidak seberapa, ya. Ya, jadi teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa mereka ini tidak sanggup untuk bernarasi dan beradu argumen. Kalau yang di bawah ini kan banyak sekali yang ketik-ketik, mana bisa kalian adu argumen. Fakta membuktikan, ya, fakta membuktikan sampai detik ini kami kesulitan mencari pendeta-pendeta, ya, sarjana-sarjana teologi, doktor teologi untuk berdiskusi secara akademis, tatap muka, bawa data. Yang bisa mereka lakukan cuman lomba adu congor. Kalau Polycarpus yang ada di medsos ini, di TikTok ini, terbukti pendeta Mel Atok, teman-teman, ya, pendeta Mel Atok. Bayangkan seorang pendeta terkenal dengan jemaat 1000 lebih yang ada di Kota Kupang itu sudah mengiyakan akan debat dengan Kodondi di tanggal 22 ini harusnya. Terus dia undur jadi 29, terus dia batalkan secara sepihak dengan cara blokir nomor orang. Bayangkan, nggak gentleman-nya, main blokir doang, teman-teman. Ya, itu bukti. Yang nggak berani berdebat, yang nggak berani gunakan data itu siapa? Dan pendeta Mel Atok sekarang jadi badut, jadi bahan lelucon. Di kalangan pendeta juga jadi bahan lelucon sekarang, diketawain sama pendeta-pendeta lain, teman-teman. Ya, diketawain. Kenapa diketawain? Ya sudah mengatakan siap debat, tapi tiba-tiba kabur. Ya, ini saya kasih lihat salah satu yang komentar ya. Nih, namanya adalah Pendeta Andri Saleh. Dia sendiri bilang apa? Saya pendeta dan bagi saya Pak Dondi logis dan profesional. Ini debat ilmiah, jadi mental dan pengetahuan emosi harus dikuasai. Betul kata kau Dondi, kalau nggak setuju, sisa kasih tahu dan rubah. Yang ada blokir, memalukan. Ya, dia sendiri aja mengatakan bahwa pendeta Mel Atok itu memalukan. Sesama Kristen, bayangin. Gini, kita nggak usah jadi bulan-bulanan. Zeus. Ya, apalagi kamu. Sabarlah Ya, dulu. jadi kita bisa lihat bagaimana pendeta Mel Atok itu kabur dari debat yang sudah disepakati dengan Kodondi. Ya, dengan alasan, wah nanti ini berbahaya, saya tidak dikasih sama sinode saya. Ya iyalah,
dia pun lucu. Kemarin dia oke kan tanpa persetujuan sinodenya, dia bilang. Ya, kemarin karena istilahnya giroh pribadi dia oke kan. Ternyata setelah dia konsultasi dengan sinode bilang jangan. Ya iyalah, karena berbahaya. Sinodenya nggak percaya dengan si pendeta Melatok ya. Dan ini kita bahas. Alhamdulillah lumayan ya, dalam satu hari yang view sudah 243.000. Pendeta kabur dalam diskusi akademis. Apalagi kelas kalian yang cuman modal, yang penting teriak-teriak, ya, yang penting pakai soundcard besar. Udahlah. Silakan kalian bawa pulang ajaran kalian. Kalau kita sih nggak ada masalah ya. Kalian mau nyembah botol kecap pun urusan kalian. Tapi sekali lagi kalau mau diskusi yang akademis itu aja. Mungkin ada tambah lagi Kak Nora sebelum ku tutup. Tunggu dulu sih. Sebelum kita ladeni. Iya, ini kan ya udahlah. Soalnya aku lagi ngerekam untuk masalah ini. Oke. Ya silakan Reja. Ya, jadi tunggu dulu sebentar, sebentar ya Reja ya. Jadi begini, nanti malam insya Allah ya Jul, kalau aku sudah nyampe, silakan kamu buka, atau kalau saya nyampainya sudah terlalu malam, besok lah kita apakan. Nanti bagaimana hasilnya dengan keputusannya akan dibicarakan dulu sama Bang Glenn. Tadi saya sudah bicarakan bagaimana hasilnya, bisakah dipublis? Oh nggak apa-apa, karena ini kan sudah duduk perkara, kan begitu ya, sudah tidak masalah. Tapi nanti hasilnya nanti kita up, entah di room kamu terserah. Saya koordinasikan juga sama ketua API Sumut, Ito Faruk, karena Ito Faruk jarang kali mau live malam, kecuali kalau ada urgent kayak kemarin untuk donasi, kan begitu. Oke gitu ya Jul ya. Siap. Oke, makasih. Ya, karena sebenarnya kakak di sini, istri dari beliau di sini, cuman beliau masih tidak ingin ngomong dulu nih. Kakak ini istri beliau. Masya Allah.